Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Halijah, NPM 231031111011 dari kelas 4 APAI. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Mujaki MPD. Langsung saja kepada soal yang pertama. Bunyinya itu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, lalu berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Baik, jawabannya, arti filsafat sendiri atau arti filsafat pendidikan Islam itu sendiri yaitu kajian secara filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan, seperti masalah manusia, yaitu anak didik, guru, kurikulum, metode, lingkungan, hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi muslim yang seluruh pribadinya dijiwai ajaran Islam, serta mengapa manusia itu harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian yang didasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli khususnya filosofis muslim sebagai sumber sekunder. Nah, filsafat pendidikan Islam sendiri berfungsi sebagai dasar yang mendasari praktik pendidikan di madrasah dan juga pesantren. Nah, filsafat ini mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam proses pendidikan, sehingga membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang kuat. Lalu apa aja pengaruh terhadap praktik pendidikan? Nah, yang pertama itu sebagai kurikulum terintegrasi. Nah, di madrasah, kurikulum itu seringkali menggabungkan pelajaran agama dan juga pelajaran umum, lalu menciptakan keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan juga ukhrawi. Misalnya nih, kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah itu menjadi bagian penting dari rutinitas siswa. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di pesantren itu mendorong santri untuk berpikir kritis melalui diskusi dan juga refleksi terhadap ajaran agama. Nah, hal ini pun membantu santri itu bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu pembiasaan moral. Nah, pendidikan di madrasah dan juga pesantren menekankan pentingnya pembiasaan akhlak baik melalui teladan dari guru maupun sebaliknya, dan guru juga diharapkan menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang diajarkan kepada siswa. Jadi seorang guru itu harus memberikan contoh gitu kepada anak muridnya, karena pasti anak murid itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, lalu apa sih contoh konkret dalam hal ini? Misalkan nih, dalam observasi di sebuah madrasah, kegiatan diskusi kitab kuning itu menunjukkan bagaimana siswa itu tidak hanya belajar ilmu agama saja, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial terkini. Nah, di pesantren juga, santri terlibat dalam proyek sosial yang mengajarkan mereka tentang tanggung jawab sosial berdasarkan ajaran Islam. Nah, hal ini tuh memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai moral dalam tindakan nyata. Nah, dengan demikian, filsafat pendidikan Islam itu memberikan arah dan juga tujuan yang jelas dalam pelaksanaan pendidikan. Juga menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual serta memiliki integritas moral yang tinggi. Nah, jawaban ini saya ambil dari jurnal atau sumbernya itu dari jurnal dari Basri H 2006, dari jurnal Empirisme yang berjudul Urgensi dan Fungsi Filsafat Pendidikan Islam, dan juga dari Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas yang ditulis oleh Mustadi dan Komarudin. Judulnya Peran Filsafat Pendidikan Islam dalam Kerangka Pendidikan Islam. Baik, lalu soal kedua yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Lalu apa saja kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan Indonesia? Baik, jawabannya yaitu filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat memiliki kedudukan yang berbeda dan memberikan dampak yang berbeda pula tentunya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, berikut ini beberapa perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat, termasuk kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing filsafat tersebut. Yang pertama itu kedudukan. Nah, filsafat pendidikan Islam itu berlandaskan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang memberikan panduan komprehensif untuk pendidikan. Lalu
tujuannya adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan spiritual yang kuat. Nah, pendidikan itu dianggap sebagai bentuk ibadah yang integral dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kelebihan dari filsafat pendidikan Islam itu yaitu yang pertama integrasi aspek. Di integrasi aspek ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, sehingga menghasilkan individu yang seimbang secara emosional dan juga spiritual. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu nilai spiritual, di mana di nilai spiritual ini mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap aspek pendidikan dan menjadikan pendidikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, karakter moral. Nah, di karakter moral ini berfokus pada pembentukan moral dan karakter dan juga akhlak, di mana bisa membantu siswa itu memahami tanggung jawab sosial dan juga spiritual mereka. Lalu kekurangannya dalam dalam filsafat pendidikan Islam ini yaitu yang pertama itu keterbatasan metode. Nah, terkadang metode pengajaran itu masih bersifat normatif dan juga kurang interaktif, sehingga siswa itu mungkin tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian, kurangnya penekanan pada keterampilan praktis. Nah, pendidikan itu seringkali lebih fokus pada teori dibandingkan dengan aplikasi praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan kita berbicara tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, sekarang filsafat pendidikan Barat. Kedudukannya, filsafat pendidikan Barat itu lebih menekankan pada pendekatan rasionalisme dan juga empirisme, di mana dengan fokus pada pengembangan kognitif. Nah, pendidikan juga seringkali dianggap sebagai proses sekuler yang tidak melibatkan nilai-nilai spiritual. Lalu kelebihan dari filsafat pendidikan Barat ini atau filsafat Barat ini yaitu yang pertama itu pengembangan kritis. Nah, maksudnya itu di pengembangan kritis ini mendorong siswa itu untuk berpikir kritis dan juga analitis, dan juga mempersiapkan mereka itu untuk menghadapi tantangan yang kompleks di dunia modern gitu. Kemudian yang kedua, kelebihannya yaitu inovasi dan teknologi, di mana dalam inovasi dan teknologi ini memanfaatkan teknologi terkini gitu dalam proses pembelajaran dan juga memfasilitasi akses informal yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, kesiapan kerja. Nah, lulusan pendidikan Barat seringkali lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan fokus pada keterampilan praktis dan juga networking. Kemudian, kekurangan dari filsafat Barat ini yang pertama itu sekularisme, di mana cenderung mengabaikan aspek spiritual dalam pendidikan yang dapat menyebabkan generasi muda itu kehilangan pemahaman tentang nilai-nilai agamanya. Kemudian yang kedua, pendekatan parsial, di mana fokus itu hanya pada aspek kognitif saja dan dapat mengabaikan perkembangan karakter moral siswa. Nantinya itu akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi kurang beretika. Karena kan kita tuh tidak hanya harus memiliki aspek kognitif saja, tetapi kita harus memiliki aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Jadi, kesimpulan dari filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat Barat itu, dalam konteks pendidikan, kedua filsafat ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, di mana filsafat pendidikan Islam itu menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pendidikan umum, sementara filsafat pendidikan Barat itu memberikan penekanan pada keterampilan kritis dan juga praktis. Nah, oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan di Indonesia untuk mengadopsi elemen-elemen terbaik dari kedua filsafat ini. Guna apa? Guna menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Nah, baik, jawaban nomor 2 ini saya kutip dari sumber jurnal dan juga website dari jurnal An-Nur, Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman, yang ditulis oleh Hidayat 2021, yang judulnya itu Komparasi Filsafat Pendidikan Barat dan juga Pendidikan Islam. Kemudian dari website Kompasiana yang berjudul Perbedaan Filsafat Pendidikan Islam dengan Filsafat Pendidikan Barat, yang ditulis oleh Mubarok 2023. Baik, selanjutnya soal ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya, filsafat pendidikan Islam itu memiliki kerangka kerja yang luas dan juga komprehensif, di mana hal ini tuh mencakup berbagai aspek penting dalam pendidikan. Nah, kerangka ini berfungsi sebagai panduan dan juga pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang harus mempertimbangkan elemen-elemennya itu seperti berikut. Nah, kerangka kerja filsafat pendidikan
Islam. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, di mana tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk individu yang menjadi khalifah bumi dan taat kepada Allah, kemudian mampu menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan ini tuh bertujuan untuk mengembangkan karakter, moral, dan juga spiritual peserta didik agar mereka itu dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, sifat manusia. Apa yang dimaksud dengan sifat manusia di sini? Yaitu filsafat pendidikan Islam itu memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah, baik dari potensi untuk berkembang. Nah, oleh karena itu, pendidikan itu harus disesuaikan dengan sifat dasar manusia sebagai pelaku dan juga penerima pendidikan, serta memperhatikan kebutuhan dan juga potensi masing-masing individu. Kemudian yang ketiga, kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan Islam itu harus mencakup, yang pertama itu materi ajar, di mana di dalam materi ajar itu isinya itu mengintegrasikan pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum dengan fokus pada nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua itu metode pembelajaran, di mana di dalam metode pembelajaran ini mencakup menggunakan metode yang interaktif dan juga partisipatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu menilai tidak hanya hasil akademis tetapi juga perkembangan karakter dan moral siswa. Jadi di poin ketiga ini kita harus mengevaluasi siswa itu bukan hanya dari sekedar nilai akademisnya saja, tetapi juga kita lihat dari perkembangan karakter dan juga moral siswanya. Nah, kan yang tadi itu ketiga kurikulum ya. Kemudian yang keempat sekarang pendidik, di mana pendidik dalam konteks pendidikan Islam itu berperan sebagai pembimbing dan juga teladan. Nah, jadi pendidik itu harus memiliki pemahaman mendalam tentang materi yang akan diajarkan serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Jangan sampai ketika kita akan menyampaikan pembelajaran, tetapi kita tidak paham gitu terhadap materi yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kelima itu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu mencakup keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Filsafat pendidikan Islam itu menekankan pentingnya kolaborasi antara ketiga elemen ini untuk menciptakan suasana yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi dan juga perbaikan. Filsafat pendidikan Islam juga mengharuskan adanya evaluasi terhadap metode dan juga praktik pendidikan yang diterapkan. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan itu tetap relevan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakatnya. Tadi kan saya menjelaskan tentang jawaban kerangka dari itu ya. Nah, sekarang itu ada elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama itu dasar agama. Nah, kurikulum itu harus berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, lalu menjadikan tauhid sebagai inti dari semua materi ajarnya. Kemudian, yang kedua itu integrasi nilai-nilai moral. Nah, setiap komponen kurikulum harus mengandung nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, toleransi, dan juga tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, materi ajar itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswanya, sehingga mereka itu dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh itu dalam konteks nyata gitu. Kemudian yang keempat, pengembangan keterampilan praktis. Nah, kurikulum itu perlu mencakup pengembangan keterampilan praktis yang berguna bagi siswa dalam menghadapi tantangan di dunia modern. Kemudian yang kelima, pendekatan interdisipliner, yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa mengenai berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang keenam, penggunaan metode inovatif, di mana di dalam penggunaan metode inovatif itu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dari berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa elemen-elemen tersebut, pengembangan kurikulum itu dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, lalu menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki karakter mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jawaban ini saya ambil dari jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas yang ditulis oleh Mas Tadi dan juga Komarudin 2023 yang judulnya itu Peran Filsafat Pendidikan Islam dalam Kerangka Pendidikan Islam. Baik, soal yang keempat yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Baik, jawabannya itu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam itu memiliki penerapan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini. Berikut merupakan beberapa cara penerapannya. Yang pertama itu dengan memperkuat integrasi ilmu agama dan juga umum, di mana di sini
sini tuh tantangannya itu lembaga pendidikan Islam seringkali dihadapkan pada dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan lulusan itu kurang siap menghadapi tantangan di dunia modern. Lalu solusinya apa? Nah, solusinya itu menerapkan prinsip integrasi ilmu agama dan umum secara lebih komprehensif, di mana hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kurikulum yang menggabungkan kedua jenis ilmu secara harmonis, serta menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan konteks modern. Contohnya itu, madrasah itu dapat mengembangkan program studi yang menggabungkan ilmu agama dengan teknologi informasi atau ekonomi syariah. Kemudian, yang kedua itu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Di dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif ini, tantangannya itu metode pembelajaran tradisional itu seringkali kurang efektif dalam menarik minat dan juga mengembangkan potensi peserta didik. Nah, solusinya itu kita harus mengadopsi metode pembelajaran yang lebih inovatif dan juga berpusat pada peserta didik, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, penerapan yang ketiga itu meningkatkan kualitas guru, di mana dalam hal ini tantangannya itu kualitas guru itu merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. Namun kadang banyak lembaga pendidikan Islam itu menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas guru. Nah, solusinya itu kita harus meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan juga peningkatan kesejahteraan. Nah, selain itu, kita juga perlu mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensi pedagogisnya dan juga penguasaan dalam teknologi. Dengan hal ini, bisa meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. Nah, kemudian, penerapan yang keempat yaitu memperkuat pendidikan karakter, di mana tantangannya itu di era modern, tantangan dalam pembentukan karakter itu semakin kompleks, di mana lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat pendidikan karakter agar lulusan itu memiliki akhlak mulia dan juga terintegritas. Lalu solusinya itu dengan menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter, seperti penanaman nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kemudian penerapan yang kelima itu membangun kemitraan dengan masyarakat, di mana tantangannya itu lembaga pendidikan Islam perlu menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan juga masyarakat. Di mana solusinya itu membangun kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pemerintah, dan juga organisasi masyarakat untuk mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan juga masyarakat. Nah, jadi intinya mah dengan menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam tadi secara kreatif dan juga inovatif, lembaga pendidikan Islam itu dapat mengatasi tantangan modernisasi dan juga menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan juga siap menghadapi tantangan dunia yang modern. Jawaban ini saya ambil dari Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran yang ditulis oleh Hidayat Nur Hikmah Rahayu Hasanah dan teman-temannya 2025, yang judulnya itu Prinsip-prinsip Pendidikan dalam Filsafat Pendidikan Islam. Kemudian soal yang kelima, yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa, lalu bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jawabannya, filsafat pendidikan Islam itu memainkan peran sentral dan juga membangun fondasi karakter yang kuat pada diri siswa. Tentunya filsafat pendidikan Islam memiliki urgensi dan juga fungsi yang kuat untuk membentuk fondasi karakter pada siswa gitu. Nah, hal ini tuh bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga lebih kepada penanaman nilai-nilai moral dan juga spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Nah, tujuan utamanya itu tuh untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan dalam aspek spiritual dan juga moral. Nah, berikut penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan karakter. Yang pertama itu penanaman tauhid, di mana dalam penanaman tauhid ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan itu diawasi oleh Allah, sehingga mendorong siswa itu untuk selalu berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, pembentukan akhlak mulia, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kepedulian terhadap sesama yang menjadikan landasan bagi mereka itu untuk melakukan perilaku yang positif. Kemudian yang ketiga, pengembangan tanggung jawab, di mana dalam pengembangan tanggung jawab ini mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, baik terhadap diri sendiri, orang tua, maupun Tuhannya. Kemudian kontribusi filsafat pendidikan Islam dalam konteks modern. Nah, di tengah tantangan degradasi moral di era modern ini, filsafat pendidikan Islam itu berfungsi sebagai perisai yang melindungi siswa dari pengaruh negatif. Nah, pendidikan karakter yang berlandaskan filsafat Islam membekali siswa itu dengan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan juga yang buruk, serta membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan prinsip-prinsip agama. Nah,
lalu apa sih dampak pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Yang pertama itu masyarakat bisa berakhlak mulia, menghasilkan individu-individu yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, lalu bisa menciptakan lingkungan masyarakat itu yang harmonis dan juga aman. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan masyarakat. Yang kedua itu masyarakat berperadaban, yaitu mendorong kecintaan pada ilmu pengetahuan dan juga budaya, dan menghasilkan masyarakat itu yang maju dan berbudaya. Kemudian yang ketiga, masyarakat peduli akan sosial, di mana hal ini tuh membentuk individu-individu yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, seperti tolong-menolong antara sesama manusia, terus saling membantu, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, generasi pemimpin amanah. Maksudnya apa? Nah, dampak pada pembentukan masyarakat yang lebih baiknya itu salah satunya itu menjadikan generasi pemimpin yang amanah, di mana melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan juga berintegritas, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil. Nah, secara keseluruhan, filsafat pendidikan Islam itu berperan penting dalam membentuk individu-individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kemudian soal yang keenam yaitu tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini, lalu apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Oke, jawabannya, pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam itu saat ini mencakup berbagai metode yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, berikut ini ada beberapa pendekatan yang paling efektif dan juga penjelasan kenapa pendekatan ini tuh efektif gitu. Kemudian yang pertama itu pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini berfokus pada penetapan norma dan juga nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan menekankan pada prinsip-prinsip teologis. Nah, pendekatan ini membantu dalam merumuskan konsep pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa dikatakan pendekatan ini efektif? Karena pendekatan normatif ini sangat penting gitu, karena memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi peserta didik, sehingga mereka itu dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini mempelajari perkembangan pemikiran pendidikan Islam dari masa ke masa. Dengan memahami konteks sejarah, para pendidik itu dapat mengenali perubahan dan juga tantangan yang dihadapi pendidikan Islam. Nah, kenapa pendekatan historis ini dikatakan efektif? Karena pendekatan historis ini memungkinkan pengembangan kurikulum itu yang relevan dengan kondisi sosial dan juga budaya saat ini, serta menghindari pengulangan kesalahan dari masa lalu. Kemudian yang ketiga itu pendekatan spekulatif. Nah, pendekatan spekulatif ini melibatkan pemikiran mendalam dan refleksi tentang hakikat pendidikan, manusia, dan juga masyarakat. Hal ini tuh termasuk pertimbangan filosofis yang lebih luas mengenai tujuan pendidikan. Kenapa pendekatan spekulatif ini dikatakan efektif? Karena pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif, di mana mereka itu mengembangkan kemampuan analisis dalam menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Kemudian yang keempat, pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan juga realitas sosial siswa. Hal ini tuh mencakup penggunaan contoh-contoh lokal yang relevan dalam pengajaran. Nah, kenapa hal ini juga dikatakan efektif? Karena dengan mengaitkan pembelajaran dan juga pengalaman nyata dari siswa, pendekatan ini tuh meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat materi itu lebih mudah dipahami. Gitu. Nah, kemudian yang kelima itu pendekatan hermeneutika. Nah, pendekatan ini tuh berfokus pada penafsiran teks-teks agama untuk menemukan makna yang relevan dalam konteks pendidikan modern. Hal ini tuh melibatkan analisis kritis terhadap ajaran Islam. Nah, kenapa pendekatan ini dikatakan efektif? Karena pendekatan ini membantu siswa itu memahami ajaran agama secara mendalam dan juga aplikatif, sehingga mereka itu dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kesimpulan beberapa pendekatan-pendekatan yang efektif tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya berbagai pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam itu memiliki kelebihan masing-masing yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan tentunya. Nah, pendekatan normatif memberikan landasan moral, sementara pendekatan historis menyediakan konteks yang diperlukan untuk memahami perkembangan pendidikan.
Pendekatan spekulatif dan juga kontekstual mendorong pemikiran kritis dan relevansi materi ajar, sedangkan pendekatan hermeneutika memungkinkan penafsiran ajaran agama yang lebih mendalam. Nah, dengan menggabungkan berbagai pendekatan tadi, sistem pendidikan Islam itu dapat lebih efektif dalam menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki karakter mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jawaban ini saya ambil dari website Suara Utama yang judulnya itu Metode dan Pendekatan dalam Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Soeharti pada tahun 2023. Kemudian soal yang ketujuh yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Lalu apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jawabannya, rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan juga hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam harus mempertimbangkan berbagai komponen penting. Nah, program ini tuh bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang antara aspek spiritual, moral, dan juga intelektual mereka, serta mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Nah, berikut ini merupakan komponen utama yang harus ada dalam rancangan program pendidikan ini gitu. Yang pertama itu tujuan pendidikan, di mana program ini itu dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik fisik, intelektual, maupun nilai spiritualnya. Kemudian membentuk karakter yang berhak mulia dan bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi, dan mendorong siswa itu untuk memahami dan juga menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua, kurikulum berintegrasi. Nah, kurikulum itu harus mengintegrasikan dua dimensi utama hakikat manusia, yaitu pendidikan qalbiyah, spiritual dan emosional, yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan juga spiritual melalui pelajaran agama, pengajian, dan juga praktik ibadah. Kemudian pendidikan akliyah, yaitu intelektual dan akademik, menyediakan pengetahuan umum dan keterampilan berpikir kritis melalui mata pelajaran sains, matematika, dan juga humaniora. Kemudian yang ketiga itu metode pembelajaran, di mana dalam metode pembelajaran itu kita harus menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan juga partisipatif. Misalnya nih, diskusi kelas, mengajak siswa itu berdiskusi tentang isu-isu moral dan juga etika berdasarkan ajaran Islam. Kemudian proyek kolaboratif, mendorong kerjasama antara siswa dalam proyek yang berhubungan dengan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Kemudian pembelajaran berbasis masalah atau PJBL. Nah, menghadapi masalah nyata dalam konteks sosial yang dapat dipecahkan dengan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang keempat, pengembangan keterampilan. Nah, program ini harus mencakup pengembangan keterampilan, di mana ada hard skill, yaitu keterampilan teknis dan akademis yang diperlukan untuk berkontribusi dalam dunia kerja, dan ada soft skill, keterampilan impersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, dan juga kerjasama yang penting dalam kehidupan sosial. Kemudian ada yang kelima, evaluasi proses pendidikan. Nah, evaluasi proses pendidikan ini harus dilakukan secara menyeluruh, di mana ada penilaian akademis, yaitu mengukur pemahaman siswa itu terhadap materi pelajaran. Kita harus mengukur sejauh mana sih siswa itu memahami materi yang telah disampaikan selama ini gitu. Kemudian selain dari penilaian akademis, ada dari penilaian karakter, di mana kita tuh mengamati perkembangan moral dan etika siswa melalui observasi perilaku di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ketika menilai siswa, kita tidak hanya fokus kepada aspek kognitifnya saja, tetapi juga kita harus fokus kepada aspek-aspek yang lain seperti aspek afektif dan juga aspek psikomotorik. Nah, kemudian yang keempat, pengembangan profesional pendidik. Nah, pendidik juga perlu dilatih secara berkala untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajarkan nilai-nilai Islam serta keterampilan pedagogisnya. Nah, misalnya nih, pelatihan berkala, menyediakan pelatihan tentang metode pengajaran terbaru serta pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Kemudian mendorong guru itu untuk berbagi praktik terbaik dari pengalaman dalam mengajar. Nah, intinya dari beberapa rancangan program tadi dapat disimpulkan bahwa rancangan program pendidikan Islam itu harus mengintegrasikan hakikat manusia dan juga hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Dan hal ini tuh harus mencakup tujuan yang jelas, kemudian kurikulum yang terintegrasi, kemudian metode pembelajaran yang interaktif, lalu pengembangan keterampilan, lingkungan pendidikan yang mendukung, dan juga evaluasi menyeluruh, serta pengembangan profesional pendidik. Nah, jawaban ini saya kutip dari Artikel Jurnal, yaitu dari Jurnal Kreativitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam yang ditulis oleh Aulia MH dan juga Supriyadi dan Budianti 2024,
yang judulnya itu Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Pancasila. Kemudian soal yang ke-8 yaitu dalam konteks demokrasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam itu dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Lalu berikan contoh implementasi yang relevan. Jawabannya, dalam konteks demokratisasi pendidikan, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam itu memainkan peran penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan juga adil, di mana filosofi ini tuh tidak hanya menyediakan dasar teoritis saja, tetapi juga pedoman praktis untuk menciptakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, pendidikan dalam Islam itu dianggap sebagai hak dasar setiap individu, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, ataupun keyakinan mereka gitu. Nah, prinsip keadilan dalam ajaran Islam itu menekankan bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui pendidikan. Hal ini pun sejalan dengan konsep demokratisasi pendidikan yang mengutamakan kesetaraan akses dan juga kesempatan. Selain itu, filsafat pendidikan Islam itu mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan juga keragaman. Nah, dalam konteks pendidikan, ini tuh berarti menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa itu merasa diterima dan juga dihargai, termasuk mereka itu yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, pendekatan inklusif dalam perspektif Islam itu tidak hanya tentang penerimaan, tetapi juga tentang menyediakan dukungan dan juga fasilitas yang memadai agar siswa itu dapat belajar dan juga berkembang secara optimal. Nah, ajaran Islam juga mewajibkan setiap muslim itu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Nah, konsep ini pun mendorong terciptanya sistem pendidikan yang terbuka dan juga dapat diakses oleh semua segmen masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam itu menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, sehingga setiap individu itu memiliki kesempatan untuk terus belajar dan juga berkembang sepanjang hidup mereka. Nah, lalu contoh implementasi dari prinsip-prinsip ini tuh apa? Jadi, implementasi prinsip-prinsip ini tuh dapat diamati dalam berbagai praktik pendidikan Islam. Banyak madrasah yang telah memulai menerapkan pendidikan inklusif, menerima siswa dengan kebutuhan khusus dan juga memberikan dukungan yang diperlukan. Mereka juga berusaha menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif di mana setiap siswa itu merasa diterima dan dihargai. Nah, kebetulan waktu itu saya pernah melakukan observasi di SDN Teluk Jambe 1, di mana di SD tersebut terdapat siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kemudian saya melihat bahwasanya di SD tersebut sudah menerapkan pendekatan inklusif gitu, di mana mereka itu menerima siswa dengan kebutuhan khusus dan juga memberikan dukungan yang diperlukan gitu. Nah, mereka juga berusaha menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif, di mana setiap siswa itu merasa diterima dan dihargai. Nah, selain itu, banyak pula lembaga pendidikan Islam itu yang menyediakan program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, membantu mereka memperoleh pendidikan berkualitas. Nah, program-program ini tuh bisa membantu atau berkontribusi pada penciptaan sistem pendidikan yang adil dan juga merata. Misalnya nih, di daerah-daerah terpencil, kemudian organisasi-organisasi Islam itu mengembangkan program pendidikan alternatif untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses oleh sistem pendidikan formal. Nah, program-program ini tuh memastikan bahwasanya setiap anak, terlepas dari lokasi mereka itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi gak ada tuh katanya kalau misalkan di daerah-daerah terpencil itu tidak ada pendidikan. Enggak. Jadi mereka tuh sama memiliki hak juga untuk bisa mengakses gitu sistem pendidikan formal. Kemudian setelah tadi dijelaskan contoh implementasinya, dengan demikian gitu ya, filsafat pendidikan Islam itu menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan juga adil. Nah, dengan menekankan kesetaraan, inklusivitas, dan pendidikan umum untuk semua gitu, dan pendidikan untuk semua. Nah, filosofi ini juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan juga beradab. Jawaban ini saya kutip dari jurnal Pustaka Setiapari. Baik, cukup sekian jawaban UTS filsafat pendidikan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.